Kalau boleh bisa cepat, mengapa lambat? Apalah gunanya kita memiliki gedung megah, fasilitas yang terbaik, kita justru kadang-kadang harus menghabiskan banyak energi dan sumber untuk memperbaiki akibat dari informasi hoax tadi. Sangat mendukung program paroki ini. Mesti terus-menerus mengedukasi semua pihak. Selamat datang di Paroki Santo Antonius Padua, Keuskupan Agung Medan. Ini adalah gereja multietnis yang dirintis oleh Pater Ferdinandus van Loon dari Ordo Kapusin. Gereja induk yang berlokasi di Jalan Hayamuruk nomor 3 Medan ini diberkati pada tanggal 14 November 1915 yang kemudian dikenal dengan Gereja Santo Antonius dari Padua atau yang lebih akrab disebut dengan Gereja Hayamuruk. Kendati gereja fisik diberkati pada tahun 1915, pelayanan iman sudah dimulai oleh Pater Ferdinandus van Loon di tengah umat yang waktu itu didominasi oleh etnis Tamil pada tahun 1914. Pada dokumen Liber Baptis, ditemukan bahwa umat pertama yang dibaptis di paroki ini adalah Maria Lourdes Obid pada tanggal 14 Maret 1915, 13 hari setelah kelahirannya. Dan setelah pembaptisan pertama ini, panenan pun semakin melimpah di Paroki Santo Antonius Padua. Memang paroki ini awalnya diperuntukkan sebagai pusat pelayanan pastoral bagi umat dari etnis Tamil. Namun sejak awal paroki ini secara de facto adalah tempat bagi umat dari berbagai etnis. Sebagai contoh, pada tahun 1925, untuk pertama kalinya dilakukan pembaptisan bagi sekelompok etnis Batak. Kendati tidak banyak informasi yang dapat ditemukan mengenai ini, akan tetapi tampaknya kejadian itu menjadi awal dari keberadaan paroki ini yang terdiri atas multietnis. Tidak butuh waktu lama bagi gereja ini untuk menjadi tempat beribadat bagi orang Tionghoa, Batak, Ambon, serta keturunan Indo. Semakin banyaknya umat yang datang, membuat Pater van Loon memperbesar kapasitas gedung gereja. Dan saat ini, gereja paroki Santo Antonius Padua dapat memuat hingga 1.700 orang. Ketika Bandara Polonia masih menjadi bandara komersial utama di Sumatera Utara, gereja ini sering menjadi tempat transit rohani. Seperti sebuah checkpoint dalam perjalanan jauh, umat Katolik dari keluar kota sering melakukan checkpoint rohani di gereja ini. Bagi mereka yang hendak meninggalkan kota Medan, terlebih dahulu mengikuti misa sebelum ke bandara. Atau, bagi mereka yang baru mendarat, terlebih dahulu mengikuti misa sebelum memulai eksplorasi dan pekerjaan di kota Medan. Paroki Santo Antonius Padua juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kongregasi Suster Santo Yosef yang telah memulai pelayanan sejak tahun 1931. Tepatnya pada 28 Januari 1931, 6 orang Suster Santo Yosef datang dari Amersfoort, Belanda. Selain untuk membantu pelayanan pastor, mereka juga datang untuk mengajar anak-anak suku Tamil, membuka asrama untuk anak-anak Eropa, dan membuka rumah yatim piatu.
Saat ini, rumah induk kongregasi KCC tepat berada di samping gereja paroki, dan relasi yang telah dimulai sejak dahulu kala masih terpelihara dengan sangat baik. Sebagai paroki yang berada di pusat kota, penting memang memiliki segala fasilitas fisik dan infrastruktur yang baik, dan kalau boleh tentu kita ingin yang terbaik. Hal ini tentu terwujud dalam pelaksanaan administrasi yang kita upayakan efektif dan efisien. Kita tidak membudayakan pelayanan administrasi yang lambat. Prinsip layanan administrasi kita, kalau boleh bisa cepat, mengapa lambat? Selain itu juga partisipasi umat sangat besar dalam rangka mengembangkan fasilitas yang ada di gereja, fisik gereja, layanan liturgi dan non-liturgis yang tentu melibatkan umat dan sebagainya. Akan tetapi, yang tak kalah penting adalah sebenarnya bagaimana iman umat itu sungguh-sungguh tangguh. Apalah gunanya kita memiliki gedung megah, fasilitas yang terbaik, tapi kemudian kita menemukan semakin banyak umat kita, terutama orang muda yang berpindah agama atau gereja dengan alasan-alasan tertentu. Kita juga di paroki ini memberikan sermon, pengajaran, juga katekese, dan berbagai pelatihan kepada umat dari berbagai kategori, juga pengurus-pengurus lingkungan, pengurus gereja, dan mereka berada tetap di bawah atap gereja yang kudus. Di sini kami para pastor kota justru menemukan tantangan tersendiri. Umat kita sebenarnya melihat banyak, tahu banyak, dan tentu cenderung lebih kritis. Kita harus memelihara kekritisan mereka, karena umat yang kritis justru sangat membantu untuk pengembangan gereja. Akan tetapi, kita harus menjadi pengawal sifat kritis mereka, dan kembali ini bukanlah sesuatu yang gampang. Apalagi di masa perkembangan teknologi yang semakin canggih dan maju ini, di mana semua orang dapat memperoleh semua informasi. Semua informasi, berarti informasi hoax yang tak benar dan informasi yang benar. Dan nampak bahwa di sini tantangan cukup berat. Karena tak jarang kita justru kadang-kadang harus menghabiskan banyak energi dan sumber untuk memperbaiki akibat dari informasi hoax tadi. Bersama saya ada dua pastor rekan yang lain di sini, Pastor Paulinus Simbolon dan Pastor Yosafat Ivo Sinaga, yang juga memberi kontribusi yang sangat positif dalam hal pendampingan umat. Ada pastor yang secara khusus memperhatikan persoalan sosial di tengah umat. Selain itu juga ada pastor yang memang secara serius mengawal pelaksanaan liturgi di gereja kita. Jika berbicara tentang sejarah paroki Santo Antonius Padua, kita akan harus menyediakan waktu yang cukup panjang untuk dapat menyimak keseluruhannya. Akan tetapi, sejak awal berdirinya, proses perkembangan paroki ini sangat terpengaruh dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, gereja ini menanggung secara langsung akibat dari kedua masa penjajahan itu. Pastor Ferdinandus Johannes Martinus van Loon Capucin memimpin pada tahun 1915 sampai dengan 1919. Digantikan oleh Pastor Marcellinus Simons Capucin yang memimpin sampai 1922. Lalu Pastor Ferdinandus Johannes Martinus van Loon Capucin kembali memimpin paroki ini sampai tahun 1941. Periode tahun 1942 sampai dengan 1947 adalah periode yang cukup unik karena kepemimpinan pastor paroki dinyatakan lowong akibat penjajahan Jepang. Catatan yang kami temukan hanyalah buku Liber Baptis yang mencatatkan siapa yang mempermandikan. Pada catatan itu, kami menemukan bahwa pada tahun 1942 sampai dengan 1945, pelaksana layanan di paroki ini adalah Pastor Lourdes. Lalu pada tahun 1946 sampai dengan 1947, Opung Dolok,
Pastor Elpidius van Duyhoven Kapusin. Dan tahun berikutnya sampai 1948 Pastor Ubaldus Essers Kapusin. (1983) adalah tahun di mana paroki ini pertama kali dipimpin oleh seorang pastor pribumi. Beliau adalah Pastor Dominikus Situmorang Kapusin yang memimpin sampai tahun 1985. Dan kemudian digantikan oleh beberapa pastor Kapusin lainnya. Hingga sampai saat ini, paroki ini dipimpin oleh Pastor John Rupinus Saragi Kapusin yang telah memimpin sejak bulan Juli tahun 2016. Sejak awal pendiriannya, memang benar bahwa paroki ini sangat terkait erat dengan Ordo Kapusin. Saat ini, di lokasi paroki ini ada sebuah rumah Kapusin yang disebut Rumah Persaudaraan. Ini bukanlah biara. Di sini siapa saja bisa berkunjung dan akan disambut oleh keramahan dan kemurah senyuman dari saudara Kapusin yang tinggal di sini. Saat ini ada 8 pastor dan seorang frater yang tinggal di rumah persaudaraan ini. Kami anggota Persaudaraan Kapusin, Pastoran Hayamuruk, sangat mendukung program paroki ini dan kami siap membantu pelayanan apa saja yang dibutuhkan di paroki ini. Paroki ini terdiri atas 4 stasi, yaitu Stasi Santo Antonius Padua sebagai stasi induk, Stasi Santo Yosep di Jalan Dr. Mansyur, Stasi Santa Maria Pintu Surga Seagul, dan Stasi Santo Franciscus Saverius Sunggal. Stasi induk Santo Antonius Padua. Dia adalah wajah langsung dari paroki ini. Sejarah paroki ini tidak akan terlepas dari sejarah Stasi Santo Antonius Padua. Berdasarkan data biduk awal tahun 2020, jumlah jiwa yang terdaftar adalah 2.917 yang terdiri atas 773 kepala keluarga dan 24 lingkungan. Pada November tahun 2015, Gereja Paroki Santo Antonius Padua merayakan jubileum 100 tahun dengan mengangkat tema bersaudara dalam keberagaman. Rangkaian kegiatan sudah dimulai bahkan sejak setahun sebelumnya, yang diisi dengan berbagai kegiatan yang menyentuh setiap kategori yang menyusun paroki ini mulai dari anak misioner, orang muda sampai dewasa. Kegiatan yang dilakukan antara lain jalan sehat, seminar kesehatan, donor darah, pelatihan kuliner, festival seni, konser paduan suara Magnificat, lomba keterampilan, bazar, dan puncaknya adalah perayaan Ekaristi yang dilaksanakan di Pardede Hall dan dihadiri oleh seluruh umat paroki. Stasi Santo Yosep di Jalan Dr. Mansyur. Bapak Laurentius Barus dan Bapak Hemat Ginting dapat disebut sebagai batu kilometer 0 dari stasi ini. Berawal dari rumah Bapak Laurentius Barus yang dimanfaatkan sebagai tempat belajar agama Katolik. Pada tahun 1967, Pastor Johannes Maximus Brans Kapusin
memberkati gedung gereja ini yang dibangun di atas tanah berukuran 100 kali 40 meter. Dan sejak itu, gereja ini dihitung menjadi stasi. Gereja Stasi Santo Yosep sering disebut sebagai gereja mahasiswa karena mahasiswa Katolik yang kuliah di Universitas Sumatera Utara memusatkan kegiatannya di gereja ini. Di belakang gereja, dekat Gua Maria, ada sebuah pendopo yang sering dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai tempat berkumpul. Renovasi terakhir pada gedung gereja ini dimulai pada tahun 2011. April 2017 adalah pesta jubileum 50 tahun Stasi Santo Yosep. Berdasarkan data biduk awal tahun 2020, jumlah jiwa di Stasi Santo Yosep adalah 672. Terdiri atas 220 kepala keluarga dan 5 lingkungan. Stasi Santa Maria Pintu Surga Se Agul. Berawal dari 17 keluarga yang bertempat tinggal di sekitar Seagul menginginkan kiranya diadakan ibadat bersama. Pastor Maximus Brands Kapusin sangat setuju dan kemudian menugaskan pastor dari Ordo Karmelit, Pastor Johannes Kue, untuk menganimasi kegiatan ibadat ini. Pada saat itu, rumah keluarga Johannes Lim dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadat sabda. Maka pada 2 Oktober 1968, secara resmi berdirilah Gereja Santa Maria Pintu Surga di Stasi Seagul. Data biduk awal tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 865 jiwa yang terdaftar di stasi ini, terdiri atas 220 kepala keluarga dan 7 lingkungan. Stasi Santo Francisco Xaverius, Jalan Abadi Sunggal. Sudah sejak tahun 1961, ada beberapa umat yang berdomisili di Desa Tapian, Nauli Sunggal. Pada Oktober 1962, ibadat perdana dilaksanakan di rumah Opung Luhut Sitanggang dan sekaligus beliau diangkat menjadi Vorhanger. Pada 18 Oktober 1967, Pastor Diego van den Bigelaar atau yang lebih dikenal sebagai Opung Bornok Simbolon pertama sekali mengadakan perayaan Ekaristi dan permandian di gereja yang baru saja dibangun. Dan pada hari yang sama, resmilah berdiri Stasi Santo Francisco Xaverius. Data biduk mencatatkan ada 841 jiwa di stasi ini, terdiri atas 202 kepala keluarga dan 6 lingkungan. Selain stasi, paroki ini juga memberikan layanan liturgis kepada beberapa kongregasi yang berdomisili di wilayah cakupannya, antara lain Kongregasi Suster OSF di Perumahan Setia Budi dan Kongregasi Suster FCJM di Jalan Sei Padang. Kapel Karya Kasih di Wisma Senior yang dikelola oleh Suster KCC juga dilayani oleh para pastor di Paroki Santo Antonius Padua. Pada catatan biduk, Paroki Santo Antonius Padua secara keseluruhan terdiri atas 5.238 jiwa, 1.469 kepala keluarga, dan total 42 lingkungan.
Pada masa pandemi COVID-19, Paroki Santo Antonius Padua berusaha sekuat tenaga untuk hadir di tengah umat yang membutuhkan. Paroki ini beberapa kali melakukan aksi sosial, membagikan bahan kebutuhan pokok bagi umat yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Bukan hanya sebatas umat Katolik, paroki ini juga melakukan aksi sosial yang sama di tengah masyarakat umum. Ada banyak pastor yang pernah menjadi pastor rekan di paroki ini, antara lain Pastor James Barata Putra Jesuit dan juga pastor-pastor Kapusin. Pada umumnya, selain sebagai pastor rekan, mereka adalah pastor yang bertugas di lembaga-lembaga lain seperti Unika Santo Thomas, Caritas PSE, Bina Media, dan lainnya. Benih-benih panggilan yang tumbuh dari paroki ini juga menjadi catatan yang cukup penting untuk diperhatikan. Ada beberapa pastor dan suster yang berasal dari paroki ini. Keuskupan Agung Medan mempunyai visi yaitu oase ilahi di tengah dunia, dan misi mewujudkan seluruh umat Allah yang beriman tangguh, menggiatkan promosi panggilan, dan meningkatkan kualitas bina calon imam dan anggota hidup bakti, meningkatkan kesaksian iman, dan mengembangkan evangelisasi yang kontekstual di tengah dunia. Dengan demikian, Paroki Santo Antonius Padua dalam pelaksanaan tugas layanannya selalu mengacu kepada visi dan misi Keuskupan Agung Medan. Sebagai paroki yang berada di tengah kota, katekese iman, promosi panggilan dan hidup bakti senantiasa dilestarikan di paroki ini. Selain itu juga, pedoman liturgi yang benar menjadi pegangan dalam pelaksanaan liturgi resmi di paroki ini. Bagian yang terbanyak terutama di dalam pelayanan gereja Katolik berkaitan dengan liturgi. Dan itu berarti mestinya liturgi di dalam gereja Katolik memegang peranan utama, disiapkan dari seluruh hati dan memberikan kesempatan kepada umat bukan saja mengungkapkan imannya, tapi juga membaharui imannya, mengedukasi imannya, dan kemudian memperoleh kekuatan dan spirit. Paroki Santo Antonius Padua Medan baru mesti terus-menerus mengedukasi semua pihak. Jayalah paroki kita. Viva Paroki Santo Antonius dari Padua. Selamat. Semoga Paroki Santo Antonius Padua menjadi oase kecil di tengah dunia yang sungguh luas untuk menjadi sarana umat Allah dalam memperoleh keselamatan ilahi.